Kelahiran bagi kehidupan adalah titik awal. Maka dari situlah titik-titik kehidupan akan mulai bergerak dengan misteri dan takdir yang mengikuti. Kendati tidak pernah ada satu kata tentang kelahiran yang dapat diterima oleh seseorang lelaki bernama Iman Supata. Bahkan jika ada pilihan lain, ia lebih baik tidak dilahirkan. Iman tak pernah sekalipun dapat menjawab satu pertanyaan yang membuat dirinya seketika kembali mengingat kenangan buruk tentang cacian, hinaan, dan siksaan ketika ia tidak pernah mengetahui dari mana darah dagingnya berasal. Dilema penuh sia-sia merekat mengikuti perkembangan usia Iman. Ia memahami satu hal, bahwa janji suci pernikahan ibu dan bapaknya seharusnya tidak membawanya pada hidup yang penuh luka dan derita. Ketika nama dan sosok bapak merupakan sesuatu yang tabu, Iman hanya diberikan sebuah tanda di tubuhnya berupa kenangan terakhir yang diceritakan sang ibu yang kini terbaring sakit tak berdaya. Sebuah luka di punggung yang menjalar panjang adalah terakhir kali sang bapak menyiksa Iman ketika masih kecil. Sana sini saudara, riwayat, serta silsilah keluarga yang buta membuat Iman hanya bisa menerima dengan lapang. Bahkan harus rela mengurus sang ibu teramat kejam sampai detik-detik kematian yang menyisakan kejanggalan. Sebuah kematian dengan tubuh dan wajah hitam serta mengeluarkan bau busuk hingga masuk ke liang lahat. Kejanggalan dan kematian ibunya menarik Iman harus mengetahui dari mana bapaknya berasal, serta 1000 pertanyaan yang semakin tumbuh dalam dirinya tentang Punggel Ireng yang perlahan sampai di kedua telinganya. Apakah Iman dilahirkan oleh takdir yang maha kuasa hanya untuk sebuah cobaan yang tak pernah berjumpa dengan titik akhir? Ataukah ada rantai misteri teramat keji yang membuat Iman harus mengetahui kenapa alasan ia hidup? Ya Tuhan, dari mana aku berasal? Kenapa ibu terus-menerus menyiksa walau ia sudah tiada? Apakah bapak masih hidup? Atau ini adalah luka dari pernikahan mereka hingga menjadi alasan aku lahir? Misteri setelah ibu meninggal ternyata menyisakan luka, meninggalkan banyak nyawa yang mati dengan alasan yang tak pernah pasti. Aku saksinya. Kebiadaban manusia ada dan nyata. Tak pernah ada cara baik untuk sebuah tujuan buruk. Memberikan luka paling sakit, merenggut nyawa paling kejam. Pengabdian, angan, dan ambisi mempunyai harga yang tak pernah lunas ketika diwujudkan bukan atas izin yang maha kuasa, melainkan mereka menjadikan janji suci yang diucapkan bukan untuk kebahagiaan, melainkan untuk sebuah kematian, penebusan, dan keturunan yang tak pernah usai. Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali teman-teman di Fakta Sejarah, sebuah prolog dari Punggel Ireng, sebuah kisah dari Mas Teguh Falufi at Quertiping. Ini dia selengkapnya bagian pertama, liang lahat di Fakta Sejarah. Sorak ramai orang tua siswa dan siswi menggema di sebuah sekolah dasar. Panggung ala kadarnya yang terbuat dari bambu itu menjadi sorotan utama ratusan mata yang sedang menyajikan pertunjukan paling megah di ujung kampung sebagai acara tahunan yang dinantikan. Sekolah bertembokkan kayu dan rangka kawat tua tidak jarang ikut bergetar manakala menerima suara kencang dari arah panggung yang sedang melaksanakan perpisahan dan pelepasan siswa dan siswi kelas 6. Sejak pagi tiba, didampingi matahari yang terus semakin tinggi, seketika menyulap semua orang larut dalam acara yang bernama Sameunan. Para pedagang dari berbagai kampung tumpah ruah.
Bak magnet menarik paksa siswa dan siswi menghabiskan uang jajan mereka, bahkan memaksa orang tuanya mengeluarkan bekal lebih. Namun hal itu tidak berlaku untuk seorang siswa yang sedang duduk seorang diri. Satu hal yang membedakan anak lelaki itu, tanpa ada jajanan di tangannya, dengan kulit bibirnya kering dan beberapa kali menelan air ludahnya. Pandangannya menatap kosong ditemani dua bangku di sebelahnya itu tanpa didampingi bapak dan ibunya. "Ibu tidak kesini?" tanya seorang perempuan yang menyodorkan plastik berisikan minum es teh. "Terima kasih, Bu." Lelaki itu sudah hampir bosan menjawab pertanyaan yang sama. Ketika pagi tadi ia tiba menginjakan kaki di sekolah, hingga ia hanya melemparkan senyum tipisnya saja. "Semoga cepat sembuh ibu kamu ya." Anak bocah lelaki dengan pakaian celana merah yang sudah lusuh itu, serta baju putih di bagian kerah yang sudah berwarna kuning itu, hanya menganggukkan kepalanya secara perlahan sambil menikmati es teh melewati tenggorokannya. Seketika ada hal yang membuat hatinya sedikit senang, karena sambutan kepala sekolah di atas panggung baru saja selesai, yang artinya acara akan segera usai setelah mengumumkan juara dan nilai terbaik hasil ujian nasional yang sudah dilaksanakan tempo hari. Kedua telapak kaki yang hanya mengenakan sepatu lusuh dan bagian sol bawahnya tipis itu tidak bisa diam. Rasanya ia ingin segera berlari sejauh mungkin dan berteriak kencang. Usaha dalam dirinya yang perlahan menerima segala kenyataan di depan mata itu perlahan berbuah ketika melihat seorang bapak sedang merapihkan kerah anak lelaki yang merupakan teman satu kelasnya. Segala perhatian di depan matanya itu bahkan tak pernah ia rasakan sekalipun. "Akhirnya kita tiba di penghujung acara perpisahan. Akan segera kita umumkan satu orang dengan nilai terbaik. Bukan hanya di sekolah dasar ini saja, melainkan nilai terbaik satu kabupaten." Sorak dan gemuruh tepuk tangan kembali menggema. Riuh dan ramai menjadi satu, walaupun di antara jajaran para pengajar dan beberapa orang tua kelas 6 itu sudah mengetahui siapa anak dengan nilai terbaik. Pembawa acara yang merupakan guru kelas 6 segera menerima amplop yang diberikan guru lain untuk membacakan dengan lantang dan penuh rasa bangga. Amplop putih dibuka perlahan. Kepala guru tersebut hanya mengangguk, lalu pandangan matanya mencari keberadaan nama siswa yang tertulis jelas. "Ya, alhamdulillah, pemegang nilai terbaik, siswa kebanggaan sekolah ini dari kelas 1 sampai kelas 6 selalu ranking pertama. Dan sekarang nilainya paling tinggi di kabupaten adalah..." Semua mata dari mulai orang tua sampai para siswa dan siswi langsung melihat ke arah anak lelaki yang hanya memandang kosong ke arah panggung. Tidak ada sedikit rasa bangga yang tergambar dari raut wajahnya. Pikiran anak lelaki itu seperti sedang berada di suatu tempat, atau sedang merasakan cacing dalam perut yang mulai berisik untuk diberikan makanan setelah es teh dalam plastik itu tidak tersisa sedikit pun. Sorak ramai menyebut nama Iman Supata. "Iman Supata! Iman Supata! Iman! Iman!" Semua guru-guru tidak meragukan lagi pada nama tersebut. "Betul, nilai terbaik satu kabupaten adalah Iman Supata. Silakan Iman untuk naik ke panggung untuk menerima hadiah." Anak lelaki yang mempunyai nama lengkap Iman Supata itu hanya mengangguk dingin. Ia sudah bosan manakala harus menerima hadiah berupa buku tulis atau tas baru yang tidak akan lama akan ia jual agar bisa pulang membawa uang. Karena itulah yang akan menyelamatkan dirinya dari kelaparan dan bisa membeli obat untuk ibunya. Langkahnya tergesa-gesa menuju panggung, walau tanpa didampingi kedua orang tuanya, tidak seperti kebanyakan siswa dan siswi lainnya. Tatapan heran yang belum mengetahui kenapa Iman seorang diri adalah santapan makan siang buah bibir yang menarik bagi orang tua siswa lainnya. Kemana ibu dan bapaknya di acara samanan seperti ini?
Tega sekali, hanya seorang diri. Padahal anak yang pintar dan berprestasi ya. Masa iya cara besar begini pakaiannya lusuh seperti itu? Seperti tidak pernah ganti. Iman sudah berdiri di atas panggung. Beberapa kali ia menarik baju putih yang sudah tidak cukup di badan agar tidak keluar, dan menarik celana yang sudah tidak layak pakai agar menutupi bagian lututnya. Tidak ada sambutan dari orang tua Iman. Ia hanya langsung menerima hadiah dari kotak yang cukup besar, berlapiskan kertas coklat bertuliskan juara umum. Pasti mahal ini, cukup untuk membeli beras dan bisa ganti biaya obat ibu, bisik hati Iman. Sorak dan tepuk tangan kembali terdengar gemuruh ketika Iman hanya menganggukkan kepalanya ke arah para siswa dan siswi serta orang tua. Tanpa Iman sadari, lelaki yang hampir seumuran dengan ibunya yang mengenakan celana dan pakaian serba hitam itu ikut menggerakkan tangannya untuk memberikan tepuk tangan, walau di tangannya sedang memegang sebuah plastik bertuliskan nama apotik. Lelaki itu tidak jarang mengelus brewok dan kumis tebalnya berkali-kali. Jangan khawatir, Man. Nanti ibu yang antar ijazah kamu ke rumah sambil jenguk ibu kamu, bisik ibu wali kelas sambil mengalungkan medali. Setelah Iman turun dari panggung, acara inti berlangsung dengan memanggil satu persatu siswa dan siswi untuk mendapatkan medali. Sementara Iman langsung mengabaikan sejuta pertanyaan tentang di mana orang tuanya. Ia lebih memilih berjalan tergesa-gesa ke arah belakang sekolah. Salah satu jalan yang akan ia lalui untuk menuju rumahnya adalah pematang sawah. "Man, Iman!" Suara teriakan dari seseorang mengejar langkah Iman yang semakin cepat. "Nasri? Kebetulan," bisik Iman dalam hati sambil menghentikan langkahnya yang tergesa-gesa. Selamat, Man," ucap Nasri ngos-ngosan. "Beras, uang atau makanan apa saja boleh, Nas. Aku butuh sekali," jawab Iman mengabaikan ucapan selamatnya dan langsung menyodorkan kotak besar hadiahnya. "Tidak mungkin juga, aku bawa sekarang, Man. Tapi pasti aku beli, tenang saja," kata Nasri. "Ya sudah, nanti ke rumah. Aku tidak bisa lama-lama. Ibu pasti belum makan, ini sudah siang sekali," jawab Iman langsung kembali melangkah. Man, satu lagi nih penting, Man," tegas Nasri sambil mengikuti langkah Iman yang sudah menginjakkan kakinya di pematang sawah. "Nas, aku harus pulang," jawab Iman sambil terus melangkah. "Bapak dan ibu aku menyarankan dan akan membantu membawa ibu kamu ke rumah Kiai Tasrif. Beliau sudah pulang, Man," tegas Nasri. Seketika membuat Iman kembali membalikan badannya, memandang tajam ke arah Nasri. "Mungkin jika medis sudah tidak bisa membuat ibu kamu sembuh, Man. Kata bapakku cara ini bisa menjadi solusi. Nanti malam di sana ada pengajian Pak Kiai juga, Man. Itu saja yang ingin aku katakan," lanjut Nasri menjelaskan sambil menunjuk ke arah tengah kampung berada. Iman hanya menggelengkan kepalanya. Ucapan yang keluar dari mulut Nasri adalah satu dari jutaan tawaran orang-orang yang hanya menjual rasa peduli di hadapan dirinya. "Cepat saja ke rumah, bawa hadiah ini sebelum aku jual ke orang lain," ucap Iman dingin. Langsung berlari di pematang sawah karena harus segera sampai di rumahnya. Nasri hanya memperhatikan temannya itu berlari dengan kencang sambil memeluk dus hadiahnya, membuat ia langsung melangkah untuk masuk kembali ke arah belakang sekolah. Namun pandangan matanya tiba-tiba kaget ketika berpapasan dengan lelaki tua yang mempunyai brewok dan kumis tebal yang langsung berjalan tergesa-gesa ke arah depan sekolah dengan tangan yang masih memegang plastik putih bertuliskan nama sebuah apotik. Siapa barusan? Mencurigakan. Baru pertama aku melihatnya, seperti memperhatikan Iman, bisik hati Nasri. Sementara itu di sisi lain, rumah gubuk tua yang mempunyai usia senja yang hanya bertembokkan bilik itu sudah beberapa kali terkena hempasan angin kencang.
Angin yang tidak biasanya tiba lebih awal, padahal sama sekali tidak ada pertanda bahwa musim kemarau panjang akan berakhir dan mengundang hujan. Halaman gubuk yang dibatasi kebun singkong dan pohon pisang ala kadarnya itu pun ikut bergoyang mengikuti gerak angin. Pintu rumahnya sedari tadi sudah mengeluarkan suara decitan dengan kunci pintu yang terbuat dari kayu sudah menggantung. Terdengar langkah seseorang yang tergesa-gesa menyimpan plastik putih bertuliskan nama apotik di dapur. Iman, apa kamu sudah pulang? Suara perempuan itu dari arah kamar. Ia mendengar jelas langkah di rumah gubuknya, namun ia tidak bisa memaksakan tubuh terkapar itu untuk bangkit. Ia lebih memilih menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya yang sedang ditopang ranjang tua yang hampir rubuh. Ini saya, Sari. Obatmu saya simpan di dapur. Sari Puspa, nama lengkap perempuan itu. Ia hanya terdiam tanpa sepatah kata yang keluar dari mulutnya. Pakaian das terlusuh di bagian perutnya. Ia genggam sekuat tenaga sebagai rasa pelampiasan yang sekarang sedang bergemuruh dalam hatinya. Apa dia masih hidup? Taya, ucap Sari memberanikan diri berbicara. Anakmu di depan sudah datang. Aku harus segera pergi, jawab Taya sambil mengelus brewok dan kumis tebalnya. Suara pintu dapur yang Taya tutup membuat Sari langsung membuang nafasnya sangat panjang. Bahkan ia tidak percaya kalimat barusan keluar dari mulutnya. Assalamualaikum, Bu. Bu, kok pintunya terbuka? Siapa yang datang? Iman melihat jelas bekas langkah sandal di lantai rumah gubuknya yang tanpa keramik itu. Langkahnya jelas hanya sampai kamar ibunya yang tidak memiliki pintu sama sekali. Kemudian langkah itu mengarah ke dapur. Apa Mang Taya mengantarkan obat lagi, Bu? Tanya Iman sambil melepas sepatu yang sudah tidak layak pakai dan berganti pada sandal yang tidak jauh kondisinya itu. Ibu Sari sama sekali tidak mengeluarkan suara. Tangannya masih sekuat tenaga memegang daster, sambil matanya tiba-tiba melotot ke arah atap gubuk yang hampir roboh. Ia seperti sedang membayangkan suatu kejadian yang teramat berat dan menyakitkan dalam hidupnya. Maaf, Bu, Iman belum bisa membeli makanan. Ini Iman dapat hadiah nilai terbaik satu kabupaten ujian nasional, Bu. Dan harus nunggu Nasri beli dulu hadiahnya, baru bisa beli beras dan lauk, ucap Iman sambil berharap mendapatkan satu pujian, walaupun itu adalah hal yang paling mustahil. Priang! Gelas cangkir seng berisikan air itu tiba-tiba terjatuh ketika tangan Ibu Sari bergerak ke arahnya dengan sekuat tenaga, dengan air mata yang sudah mengalir membasahi kulit pipinya. Bu, kenapa? Teriak Iman. Minum. Bawakan minum, anak sialan, teriak Ibu Sari. Iman langsung mengambil gelas cangkir dan membawanya tergesa-gesa ke arah dapur. Harusnya kamu mati, teriak Ibu Sari jauh lebih kencang. Dengan urat-urat di lehernya terlihat hampir keluar. Kenapa aku, Bu, yang harus mati? Bahkan aku sudah berusaha mati-matian mengurus ibu selama ini, bisik hati Iman dengan gemetar, menuangkan air dalam wadah teko yang tersisa satu gelas dan ia rela mengesampingkan rasa hausnya sendiri. Namun Iman merasa tenang ketika melihat plastik putih berisikan obat terkapar di atas meja dapur. Walaupun sudah tidak terhitung berapa biaya yang harus diganti kepada Mang Taya yang sudah ia ketahui sekedar mengantarkan obat dan tidak pernah berbicara banyak sejak beberapa tahun ke belakang ketika ibunya pertama kali menderita sakit aneh itu. Minum saja ini, Bu, obatnya, biar jauh lebih tenang. Mungkin tadi Mang Taya datang ya, ucap Iman, membangun tubuh Ibu Sari yang sudah tidak berdaya dengan rambut panjang berantakannya dan sudah mengeluarkan bau tidak sedap.
Tambah saja obatnya, ucap Ibu Sari tanpa melihat wajah Iman. Iman hanya mengangguk, dan itu sudah menjadi kebiasaan ibunya. Hingga 2 obat itu seketika masuk ke dalam mulut Ibu Sari, dan perlahan Iman kembali membaringkan tubuh ibunya. Bukan dari bau rambut dan tubuh ibu, ini bau busuk yang beda, kata Iman dalam hatinya. Indra penciuman mengarah pada sebuah lemari tua yang tidak pernah sekalipun ia melihat isi dalamnya itu. Kedua matanya langsung berkeliling memastikan sekitar. Sesekali ia melihat ke bawah ranjang yang beralaskan tanah. Namun Iman sama sekali tidak mendapatkan dari mana bau busuk itu berasal. Sudah, jangan kamu cari baunya, Man, tegas Ibu Sari sambil matanya terpejam. Iman tiba-tiba mundur beberapa langkah, manakala ia melihat ibunya tersenyum aneh dan menakutkan. Apalagi ia baru pertama kali melihatnya, dan langsung membuat bulu pundaknya berdiri. Aneh, apa ibu sakit semakin parah ya? Bisik Iman dalam hati sambil mengusap bagian pundaknya. Apalagi kini ia mendengar langkah kaki diseret dari arah dapur. Siapa? Teriak Iman ketakutan bersamaan dengan cahaya sore yang masih muda itu baru saja tiba. Iman hanya mematung terdiam. Kedua bola matanya terus menatap tajam ke arah dapur. Ia dapat melihat jelas bayangan yang bergerak. Kakek tua. Bisik hati Iman terus berusaha memastikan dari bayangan di dapur. Iman, ucap Ibu Sari di kamarnya sambil tersenyum, walau matanya semakin terlelap. Pintu dapur yang tidak terkunci itu seketika tertiup angin kencang, namun tidak membuat bayangan hitam yang terkena cahaya itu hilang. Man, Iman, suara Ibu Sari seketika membuyarkan pandangan mata Iman ke arah dapur. Ia melihat ibunya yang sudah bertahun-tahun terbaring itu tiba-tiba sudah berdiri dengan senyum yang menakutkan. Dengan seluruh wajahnya sudah menjadi hitam, hanya terlihat kedua matanya yang sudah putih seluruhnya. Ibu, teriak Iman. Tok 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 tok. An, ini aku Nasir. Iman langsung mengucek kedua matanya berkali-kali. Dan ia hanya mendapati kain putih yang sudah lusuh sebagai pintu kamar, hanya bergerak terkena angin dari arah dapur. Tunggu Nas, ucap Iman terbata-bata ketika melihat kembali ke arah dapur, dan seluruh ruangan rumah gubuk itu sama sekali tidak ada yang berubah. Bahkan bayangan hitam di dapur seketika hilang. Ibu juga tidur. Siapa barusan? Tegas Iman dalam hati, walau pikirannya sudah merekam jelas wajah Ibu Sari yang menghitam menakutkan itu. 2 bungkus nasi hangat berisikan lauk dan beberapa lembar uang yang Nasri berikan sudah Iman pegang di kedua tangannya. Kotak hadiah sudah berpindah tangan di tangan Nasri. Boleh aku lihat keadaan ibu kamu, Man? Kata Nasri. Sedang tidur, Nas, tuh di kamar, baru saja minum obat, jawab Iman menunjuk kamar yang ditempati Ibu Sari. Tunggu, aku mencium bau aneh ini, jawab Nasri heran. Kedua lubang hidung Nasri mengendus perlahan. Kepalanya mengarah ke arah dalam rumah. Kemudian kepalanya bergerak ke arah di mana kamar Ibu Sari berada. Aku pulang, Man, tegas Nasri perlahan mundur ketika pandangan matanya berhenti di kamar Ibu Sari dan hidungnya semakin jelas mencium bau bangkai. Kalau mau, nanti malam datang ke kampung Linggah Imah. Kiai Tasrif mengadakan pengajian. Kata bapak, beliau baru saja balik. Siapa tahu kamu dapat solusi, Man, kata Nasri sambil mengusap pundaknya berkali-kali. Iman hanya menggelengkan kepalanya. Kemudian ia kembali memastikan isi dalam rumah untuk menjawab dari raut wajah Nasri yang ketakutan seperti barusan. Namun ia hanya mendapati bau busuk yang semakin menyengat. Nasri pasti mencium bau busuk yang sama, bisik Iman dalam hatinya. Di sisi lain, 3 kali suapan nasi yang sudah dingin dan sedikit keras beserta lauknya itu masuk perlahan ke dalam mulut Ibu Sari
yang baru saja terbangun di malam yang sudah gelap gulita. Satu lampu temaram dengan cahaya kuningnya menampakkan jelas tubuh perempuan yang sedang menyandar di ranjang tua yang bahkan tidak lagi kokoh hanya untuk menahan tubuh yang kurus itu. "Coba kamu berdiri, Man, dan buka baju kamu di depan cermin itu," kata Ibu Sari tiba-tiba sambil mengatur mulutnya yang sedang memaksakan mengunyah. "Luka di punggung kan, Bu?" tanya Iman sambil menyimpan piring yang terbuat dari rotan di sebelah ibunya. Sudah beberapa kali ia menahan nafasnya agar tidak mencium bau busuk dari arah Ibu Sari yang semakin menyengat. Apalagi sedari tadi ia memperhatikan penampakan wujud ibunya yang sudah ia lihat sore itu ketika wajahnya berubah menjadi hitam. "Luka di punggung kan, Bu?" Ibu Sari pun mengangguk setelah menelan seluruh nasi di dalam mulutnya. "Luka panjang bekas sayatan benda tajam dan beberapa pecutan tergambar jelas di dalam cermin yang sudah samar-samar." Iman hanya memperhatikan luka yang sudah kering itu dibantu cahaya dari lampu temaram yang semakin meredup. "Kenapa Ibu tersenyum?" bisik hati Iman yang melihat dari arah cermin yang menempel di lemari tua. "Sudah lama bukan kamu selalu bertanya tentang luka itu?" ucap Ibu Sari sambil mengangguk perlahan, kemudian tersenyum. Iman hanya mengangguk perlahan. Yang tersisa dalam ingatannya hanya tangisan kejar atau rasa perih saja pada luka yang selalu ia sembunyikan dari siapapun. "Itu luka dari bapak kamu?" tegas Ibu Sari. Iman langsung berbalik badan, manakala kalimat bapak keluar dari mulut Sari yang tidak pernah mengatakan hal itu, membenarkan firasat yang selama ini tertanam dalam pikirannya tentang luka itu. "Bu," ucap Iman, sudah tidak mempedulikan bau busuk dari arah tubuh ibunya yang berganti dengan rasa penasaran. "Bapak masih hidup atau?" lanjut Iman bertanya, sudah tidak sabar menunggu ucapan Ibu Sari selanjutnya. Ibu Sari hanya menggelengkan kepalanya perlahan. Kemudian air mata membasahi pipinya. "Apa bapak sudah meninggal, Bu?" tanya Iman. "Tidak penting hal itu. Ini, pegang," ucap Ibu Sari kemudian mengeluarkan sebuah kunci tua di balik bantal di sampingnya. Iman seketika mendekat ke arah ibunya. Tangannya langsung menerima kunci tua itu. "Kunci lemari itu," lanjut Ibu Sari sambil menunjuk ke arah lemari dengan tangan gemetar. "Untuk apa, Bu?" tanya Iman sambil memakai bajunya kembali. "Sudah, pegang saja. Cepat suapi lagi. Ibu lapar," bentak Ibu Sari yang sedari tadi memperhatikan Iman. Beberapa suapan nasi dan lauk kembali masuk ke dalam mulut Ibu Sari, bersamaan dengan benih-benih penasaran yang kini semakin tumbuh besar di dalam diri anak yang seharusnya tidak tumbuh terlalu cepat menjadi dewasa itu. Apalagi pada kunci tua lemari yang sudah ia pegang. "Ibu, setelah ini mandi ya, Bu. Sudah Iman siapkan airnya," ucap Iman sambil mengatur nafasnya agar tidak mencium bau busuk yang semakin menyengat di tubuh Ibu Sari, jauh berkali-kali lipat menusuk hidungnya. "Bau ya?" tanya Ibu Sari seperti sudah mengetahui bau itu berasal dari dirinya. Tidak terlalu, Bu," jawab Iman, tidak ingin ibunya itu tersinggung. "Bajingan!" teriak Ibu Sari. Bahkan nasi dalam mulutnya itu keluar hingga mengenai wajah Iman berikut air liurnya. "Keluar!" teriak Ibu Sari. Iman dengan gemetar perlahan berdiri dari atas ranjang sambil mengelap wajahnya, hingga nasi dan lauk yang sudah tidak lagi utuh itu terjatuh ke atas tanah. Pandangan heran Iman mengiringi langkahnya ketika melihat Ibu Sari dalam seketika waktu berubah. Padahal ia ingin berbicara panjang tentang lanjutan sekolah atau tentang bapaknya yang selama ini ingin sekali ia ketahui. "Keluar cepat!" teriak Ibu Sari. Iman langsung tergesa-gesa membiarkan beberapa nasi dan lauk yang belum sempat ia bersihkan. Tarikan nafas ngos-ngosan, mengambil udara segar di dapur.
membuat Iman bisa bernafas normal. Walau bau busuk itu berjalan dengan waktu, sudah hampir menyebar di seluruh penjuru rumah Gubuk. Padahal baru jam 10 malam, tidak biasa halaman kebun seperti itu, kata Iman sambil menyimpan piring berantakan dan membasuh wajahnya yang sudah kotor itu. Daun pohon pisang dan beberapa pohon singkong bergerak terkena hembusan angin hingga menarik perhatian mata Iman yang memandang gelap ke arah luar. Seperti bekas langkah manusia, kata Iman. Kemudian membuka perlahan pintu dapur dan melihat ke arah sekitaran tanah. Ke kamar ibu ini. Lanjutnya, bekas jejak langkah lebih dari 3 orang dengan ukuran berbeda itu mengarah pada samping kamar Ibu Sari. Benar, tapi siapa? Tidak mungkin Mang Taya, bisik hati Iman semakin penasaran ketika kedua bola matanya itu tidak mendapati siapapun di halaman rumahnya. Bersambung. Demikianlah Unggul Ireng bagian pertama di Fakta Sejarah, sebuah kisah dari Queer Tipping Mas Teguh Falufi. Terima kasih teman-teman. Nantikan ya bagian berikutnya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.